Ikatan Pelajar Muhammadiyah berarti kita beramal ma'ruf dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kehadiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah bukan hanya hadir sebatas menjadi tempat atau menjadi wadah perhimpunan atau perkumpulan para remaja maupun para pelajar, baik pelajar Muhammadiyah maupun pelajar secara umum. Namun kehadiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah tentu harus mampu mengisi kekosongan gerakan dan harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat, khususnya basis massa IPM yakni pelajar dan remaja. Dalam hal ini teman-teman sekalian, apa yang menjadi kata kunci visi misi IPM saya ke depannya adalah bagaimana kemudian IPM bisa memberikan dampak yang nyata, kemudian bagaimana IPM bisa menunjukkan taji dan eksistensi. Dalam hal ini IPM mampu disegani, baik itu secara intelektual, disegani secara karya, dan disegani dari segala lini kehidupan yang berkaitan dengan pelajar. Nah, teman-teman sekalian, tentu langkah konkretnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian menciptakan atmosfer organisasi IPM ini, atmosfer yang tentu mengasyikkan dan nyaman untuk pelajar, dan kemudian tentu bagaimana kemudian IPM bisa menjadi rumah aman, rumah kepentingan, dan rumah aktualisasi para pelajar, di mana IPM harus mampu mengakomodir segala bentuk kepentingan, baik itu kepentingan secara personal, kepentingan secara masyarakat, dan kepentingan secara lingkup sosial yang lebih besar lagi. Bagaimana kemudian itu bisa memberikan kontribusi mengakomodir kepentingan para pelajar hari ini. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian bahwa kehadiran IPM tentu tidak hanya mengisi kekosongan gerakan pelajar di Indonesia. Oleh karena itu, dua kata kunci ini, IPM harus bisa berdampak dan IPM harus bisa disegani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika melirik visi dan misi dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya, saya cukup mengapresiasi karena setiap kebijakan yang dibuat cukup mengikuti perkembangan zaman. Dan tentunya jika saya berada di pimpinan pusat, hal yang sama pasti akan saya lakukan. Dan saya rasa teman-teman bakal calon lainnya tentunya sudah mempersiapkan visi dan misi yang tidak kalah kreatif dan inovatifnya. Dan jika ini kita kolaborasikan bersama di pimpinan pusat, saya yakin dan percaya ini akan membawa IPM lebih berkemajuan. Namun saya rasa untuk membuat visi dan misi yang kreatif dan inovatif tentunya bagi kita kaum pelajar itu adalah hal yang biasa dan mudah. Namun bagaimana cara kita melakukan kebijakan tersebut, dengan bagaimana cara kita mengatasi masalah dengan berbagai macam hambatan ketika kita melakukan kebijakan tersebut, itu merupakan hal yang cukup sulit untuk kita persiapkan. Satu hal yang menarik yang menjadi bahan evaluasi saya selama saya menjadi di wilayah sejauh ini, dengan berbagai macam program yang berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pimpinan pusat, saya masih melihat pimpinan pusat masih cacat. Kenapa? Karena dengan kebijakan-kebijakan yang begitu indah, namun sayangnya tidak merata di wilayah-wilayah. Masih ada saja wilayah yang belum melakukan kebijakan-kebijakan dari pimpinan pusat. Saya tidak menyalahkan wilayah yang tidak mendukung kebijakan pimpinan pusat, namun saya lebih melihat bahwa pimpinan pusat yang
mungkin luput dari perhatian pimpinan pusat bahwa di Indonesia masih ada wilayah yang masih berkembang yang perlu kita dukung untuk satu langkah lebih maju, sehingga dalam melaksanakan setiap kebijakan yang diberikan oleh pimpinan pusat dia lebih berdaya, sehingga ketika semua wilayah yang berada di Indonesia yang masih dalam taraf berkembang kita bantu untuk maju, maka saya yakin dan percaya pimpinan pusat akan menjadi lebih kuat karena pimpinan yang berada di bawahnya sudah menjadi kokoh. Nah, ini yang menjadi ikhtiar dan komitmen saya ketika saya berada di pimpinan pusat, dengan memikirkan bagaimana pimpinan-pimpinan wilayah yang masih berkembang untuk satu langkah lebih maju sehingga mampu untuk berdaya dan berkarya. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Pemilihan Pusat Muktamar IPM ke-23. Visi yang pertama yakni mengaktifkan spirit kontinuitas Ikatan Pelajar Muhammadiyah menuju era kolaborasi pelajar yang berkemajuan melalui 4 misi. Misi yang pertama yakni IPM sebagai wahana talenta pelajar. Misi pertama ini menjadikan IPM sebagai wahana untuk menggali, mengembangkan, memanfaatkan, serta menggali potensi pelajar Muhammadiyah melalui program penelitian, workshop, pengembangan bakat yang juga dapat kita berdayakan di setiap kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menemukan dan juga mengasah kemampuan dalam berbagai bidang, baik dalam akademik maupun non-akademik, seni, budaya, olahraga, dan juga kepemimpinan, serta banyak sekali soft skill yang bisa kita kembangkan melalui kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Yang kedua, misi yakni Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai medium kolaborasi dan juga eksistensi ikatan. Misi kedua ini menjadikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai medium kolaborasi yang kuat bagi pelajar Muhammadiyah dari berbagai tingkatan, mulai dari ranting, cabang, daerah, dan juga wilayah, serta pusat. Dan kami akan mendorong untuk pertukaran gagasan, pengetahuan, pengalaman antar anggota-anggota IPM melalui forum diskusi, seminar, brainstorming, pitching idea, dan juga acara-acara kolaboratif lainnya. Selain itu, kita akan meningkatkan eksistensi Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam menggali potensi advokasi sosial yang relevan dengan isu-isu yang genting dan juga penting di masyarakat. Melalui kolaborasi ini diharapkan IPM menjadi aktif dan juga diakui melalui kontribusi positif untuk perubahan sosial yang berkelanjutan. Yang ketiga yakni pendayagunaan daerah 3T dalam lingkup dakwah IPM. Melalui misi yang ketiga ini, pendayagunaan daerah 3T terdepan, terluar, dan juga tertinggal dalam lingkup dakwah IPM. Kami akan menginisiasi program yang berfokus pada pendayagunaan daerah 3T. Meskipun ini merupakan satu hal yang sangat panjang, tetapi Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus mampu masuk ke sana, dan juga kita harus melakukan pemerataan, pengembangan baik sumber daya manusia dan juga sumber daya hal lain yang lainnya untuk kemajuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang keempat yakni adalah memasifkan produk inovasi dan karya implementatif, di mana nanti misi yang keempat ini adalah untuk mengembangkan produksi inovasi dan karya teman-teman melalui riset, pengembangan produk, pengaplikasian solusi cerdas atau artificial intelligence untuk permasalahan nyata, dan nanti IPM akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan pendidikan serta kemajuan sosial bagi pelajar di seluruh Indonesia, spesifiknya pada pelajar Muhammadiyah. Melalui visi dan misi saya dan juga harapannya bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke depannya akan menjadi pusat kolaborasi pelajar yang berkemajuan, membawa semangat kontinuitas yang tinggi atau sustainability, dan juga berperan aktif dalam mewujudkan swasembada gagasan untuk kemajuan bangsa dan umat melalui kolaborasi dan juga komitmen nyata kita untuk berkontribusi. Dan saya percaya bahwa rekan-rekan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan yang mencerahkan masa depan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi untuk IPM selanjutnya.
visi yang saya angkat yaitu menggalang generasi berintegritas untuk mewujudkan pelajar berkualitas. Lalu untuk misinya, saya memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan berkualitas, yang dimana memperjuangkan akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh pelajar dalam setiap level pendidikan. Lalu yang kedua, pengembangan soft skill dan karakter Islami, yang dimana mengembangkan program untuk meningkatkan soft skill dan karakter Islami di kalangan pelajar Muhammadiyah, seperti kepemimpinan, kreativitas, kepedulian sosial, dan kebutuhan lainnya. Lalu mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek pembinaan dan pengembangan diri. Ketiga, penguatan kelembagaan dan kemitraan, yang dimana meningkatkan kapasitas kelembagaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menjadi lebih profesional dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi pelajar. Lalu membangun kemitraan yang erat dengan organisasi-organisasi lain pada sektor pelajar, baik dalam lingkup nasional dan internasional, untuk saling bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat, advokasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, menjadi wadah advokasi yang aktif dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi pelajar Muhammadiyah di tingkat nasional. Lalu berperan sebagai mitra pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kualitas, keadilan, dan hak-hak pelajar lainnya. Kelima, kepedulian sosial dan lingkungan, yang dimana menggalang gerakan kepedulian sosial di kalangan pelajar Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Lalu, mendorong kesadaran pelajar akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan berkontribusi dalam menjaga alam demi keberlanjutan generasi mendatang. Baik, itu saja penyampaian visi dan misi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya menyatakan siap dan bersedia dengan membawa visi semangat kolaborasi, di mana semangat ini tidak datang hanya dari titik puncak di atas, melainkan semangat ini datangnya dari berbagai arah, agar supaya apa yang dilakukan oleh IPM nantinya dapat dirasakan dan dapat berdampak untuk semuanya. Dan untuk mewujudkan itu semua, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, pendampingan wilayah-wilayah yang masih berkembang, agar supaya setiap wilayah yang berkembang dapat sampai ke titik kemandiriannya. Kedua, dengan semangat kolaborasi. Ketiga, dengan memastikan keterwakilan laki-laki dan perempuan, dan juga keterwakilan setiap wilayah untuk mengisi ruang-ruang yang ada. Keempat, dengan memastikan program-program kerja Ikatan Pelajar Muhammadiyah di tataran pimpinan pusat itu merata, dari timur ke barat, dan juga dari Sabang sampai Merauke. Terakhir, memastikan kesinambungan sistem organisasi dan sistem perkaderan Ikatan Pelajar Muhammadiyah agar terus berkesinambungan dari periode ke periode selanjutnya. Sekian, nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi yang pertama adalah bagaimana menciptakan organisasi dakwah di kalangan pelajar yang handal dan berkompeten serta berkemandirian. Misi pertama, kita mencoba menguatkan seluruh perguruan yang ada di seluruh Indonesia, bisa kita pastikan mereka mempunyai IPM. Yang kedua adalah mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan organisasi di setiap level pimpinan. Diberikan pemikiran-pemikiran atau masukan untuk bisa berdiaspora. Kemudian juga yang ketiga adalah membangun jaringan yang luas, sehingga kegiatan dan program itu tidak mandek. Dan juga kita mencoba bekerjasama dengan pihak-pihak yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan yang terakhir, kita coba berkolaborasi di setiap pimpinan, mencoba menemukan kader-kader yang hebat dakwah dan hebat di dalam usaha. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern ini, yang namanya teknologi, informasi, dan komunikasi, itu jelas-jelas tidak bisa membendung yang namanya imajinasi para pelajar. Yes, di usia kita yang sedang muda ini, rasa penasaran itu akan selalu muncul. Kemana sih kita harus menyalurkan ekspresi imajinasi kita? Ada yang hobinya dengan dunia olahraga, tapi dia bingung kemana dia harus mencari mentor. Ada yang hobinya otomotif, tapi kurang bisa terwadahi. Ada yang pengen jadi konten kreator, tapi bingung dari mana dia harus memulai kontennya. Dan itu adalah pertanyaan yang paling sering muncul di benak pelajar hari ini.
Keberagaman keinginan pelajar tentunya harus bisa dijawab oleh IPM. Jumlah anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia adalah sebuah keuntungan tersendiri yang kita miliki. Kedepan, kita tinggalkan gaya formalistik dan juga kekakuan, memproduksi konten edukatif dengan gaya pelajar masa kini, menyebarkan nilai inklusivitas sebagai wujud penerimaan kita atas realitas. Hal-hal yang tadi aku sebutkan tentunya tidak bisa aku lakukan sendiri. Aku butuh bantuan kalian untuk sama-sama mencapai hal itu. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu di Medan. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus. Maju dengan gagasan. Visi saya yakni pelajar gembira Indonesia juara. Ini merupakan ekspresi tertinggi saya, di mana pelajar mampu bergembira sebab mereka memiliki ruang untuk aktualisasi dan mereka memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Misi saya diturunkan kepada 5. Yang pertama, saya ingin IPM menjadi rumah bagi pelajar se-Indonesia. Yang kedua, saya ingin IPM menjadi sekolah bagi kaderisasi kepemimpinan untuk menciptakan generasi muda ini menjadi pemimpin di masa depan. Yang ketiga, saya ingin IPM memberikan kesempatan menjadi kolaborator atas semua potensi-potensi kebaikan di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Jika potensi kebaikan itu kemudian dibuka, kita memberi ruang, maka aktualisasi pelajar untuk membangun negeri ini semakin nyata. Yang terakhir, jika itu semua terjadi, IPM di Indonesia mampu menjadi katalisator untuk membangun kemajuan bagi Indonesia, bahkan dunia. Yang pertama adalah, visi saya adalah eksplorasi karya dan ilmu dalam ikatan dengan kolaborasi menuju pelajar yang berdaya dan adaptif. Di sini eksplorasi karya dan ilmu itu perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar di Indonesia dan Muhammadiyah ini tentunya, karena tanpa kita eksplorasi kita tidak tahu apa yang akan sedang terjadi gitu kan. Nah, dari karya dan ilmu ini dalam ikatan IPM tentunya kita perlu berkolaborasi gitu kan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuannya pelajar menjadi adaptif dan berdaya dalam hal menyelesaikan masalah, mencarikan problem solving, kemudian adaptif. Adaptif ini dalam menghadapi era-era baru gitu kan. Misalnya nanti ada menghadapi industri 5.0, kemudian menghadapi yang saat ini social e-commerce, kemudian menghadapi yang namanya mungkin teknologi gitu, dan banyak hal sebagainya. Lingkungan juga termasuk gitu. Kemudian ada juga misi gitu kan yang saya sampaikan, yaitu klasifikasi keilmuan pelajar dengan prestasi dan karya tentunya. Nah, menguatkan keilmuan pelajar ini itu tanpa ada hambatan, rintangan dan sebagainya, maka perlu yang namanya mereka butuh mencoba menguji gitu kan keilmuannya dengan berprestasi, dengan karya. Di sana mereka teman-teman, saya pun juga gitu kan, dengan ilmu dan karya ini itu perlu ditingkatkan dengan berkarya, dengan mengetahui gimana tingkat kesulitan berkarya, tingkat gimana mencari prestasi gitu kan. Dengan nanti pada akhirnya juga tadi ujung-ujungnya yang saya sampaikan, itu menjadikan pelajar yang berdaya dan adaptif gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Nun wal qalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.